Saya kira itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena di samping itu pihak presiden juga tidak akan setuju. 10 segera dibangun, kita tersedia dananya yang tersebut dan telah berkomunikasi. Rencananya kita akan kirim orang berkoordinasi di sana, yang bangun di sana. Karena kita tidak, dan mereka siap semuanya. Dan mereka sudah mulai juga beberapa kelompok juga sudah mulai. Jadi bukan semi permanen ya, yang akan dibangun. Kita sering membangun masjid-masjid itu kalau waktu bencana yang karena mereka belum bisa membangun yang permanen keseluruhan karena masih baru supaya perdamaian total ya, seperti itu. Jadi 10 itu segera akan kita selesai. Izin Pak, saya Rizky dari Tempo Pak. Pertama tadi kan disebutkan bahwa target dari DMI ini kan juga ada sampai 100 Pak ya. Kira-kira itu dalam rentang waktu berapa tahun ya Pak target membangun 100 masjid itu? Targetnya bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini Ya. itu untuk di Cukup. Kalau kita mau mengharapkan dalam Ramadan ini masyarakat Indonesia lewat masjid-masjid itu dapat memberikan sedekahnya untuk pembelaan niat ini, rencana ini. Karena butuh serentak ini sebenarnya. Dan kemungkinan kita bikin free farm saja dulu. Untuk terpasang-pasang aja, tidak dengan betul macam-macam karena itu mereka semua ada 1,5 juta orang ada di pengungsian. Jadi melayani orang di pengungsian. Mau kembali rumahnya hancur, sarananya hancur, masjidnya hancur. Kita mempunyai suatu bertepatan dengan Ramadan ini tanpa amal berlipat ganda dalam Ramadan, kita melaksanakan ini. Pak, izin elaborasi dikit Pak. Jadi mohon barangkali bisa diperjelas, berarti targetnya 10 pas 100 Pak ya? 10 sementara awalnya rencananya targetnya 100. Yang segera dibangun 10. Targetnya 100. Dengan bantuan Anda semua, partisipasi Anda untuk menyampaikan ini. Kita juga sudah berikan arah ke masjid-masjid di menjelang Ramadan. Izin Pak JK, saya Puji dari Republik Pak. Itu kan targetnya 100 masjid. Agar masyarakat Indonesia ada gambaran kira-kira berapa nominalnya yang harus dikumpulkan masyarakat. Kemudian yang kedua, ini yang membangunnya hanya DMI atau kolaborasi dengan pihak lainnya? Terima kasih Pak JK. Tadi kita sudah bicara dengan Muhammadiyah juga. Muhammadiyah barusan ini itu sudah siapkan juga. Dan kita bersama-sama semuanya lah lain. Nah, kita atur seperti itu. Memang yang kita harapkan kalau kita bisa kumpulkan minimum 300 miliar gitu. 30 miliar maaf. Tidak besar juga sebenarnya karena baru semi permanen. 50 miliar untuk 100 masjid. Iya. Jadi 30 40 lah, 30 40 tergantung kondisi keadaan di presiden. Kita harapkan masyarakat dapat berpartisipasi. Di Gaza ya, Di Gaza. bukan di Palestina. Ya. Biasa presiden juga. Betul. Ini kan masih dalam status gencatan senjata. Nah, kita juga belum tahu nanti ada, kalau mudah-mudahan kalau damai ada namanya rekonstruksi. Nah, pada saat itulah kita akan lebih tahu mengenai masjidnya yang lebih permanen seperti apa dan lain sebagainya. Ini kan mendesak lah kurang lebih kayak begitu. Juga sangat mendesak. Mereka urgent sekali sampaikan kepada kami. Izin Pak JK, saya Heru dari Radio El Sinta. Saya mengingat pada waktu kemarin itu Basnas juga berencana masjid di Gaza, tapi ketika nanti di antara peperangan antara Israel dan Palestina akan berakhir, baru mereka akan membangun gitu. Nah, apakah dalam pembangunan 10
masjid di Gaza ini juga akan melibatkan Basnas atau gimana, atau emang seperti Tentu siapapun orang Basnas memang mempunyai dana yang cukup. Jadi kita harapkan juga mempunyai program yang sama. Nanti kita kerjasama dengan Basnas seperti itu. Karena butuh segera, mereka butuh segera urgent kebutuhan itu dalam keadaan gencatan senjata ini. Mereka perlu itu dalam upaya menghadapi Ramadan dan selanjutnya. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini kena prepare bisa selesai. berarti intinya karena pembangunan semi permanen ini intinya karena emang mendesak aja Pak ya? Ya. Kalau nanti masjid yang utuh itu memang nanti setelah damai, betul, rekonstruksi. Tapi itu butuh dana yang sangat besar sekali. Tapi Assalamualaikum. Nama ini Pak JK dikenal sebagai tokoh yang merealisasikan perdamaian, Aceh, Poso dan lain sebagainya. Bagaimana strategis apa saja yang sudah dimaksud? Ya, seluruh dunia menginginkan itu, bukan hanya kita. Jadi tapi kita mendukungnya secara moral dan material berapapun jumlahnya. Dan saya sendiri ya berkali-kali dia bicara dengan teman-teman pimpinan Hamas, pimpinan Fatah, juga bicara dengan sebelah pimpinan Israel juga kita bicara untuk segera untuk bagaimana perdamaian ini dicapai. Jadi bukan hanya Hamas, bicara Israel juga mendesak mereka untuk segera mencapai demi kemanusiaan, katakan demi kemanusiaan. Pak dari Elmo, Pak izin tanggapan dari DMI terkait ide. Saya kira itu sesuatu yang tidak mungkin, karena di samping itu pihak presiden juga tidak akan setuju dan kita juga tidak setuju. Kalau rekonstruksi justru dibutuhkan orang, dibutuhkan tenaga kerja, dan mereka orang presiden kuat-kuat bekerja. Coba bayangkan, Gaza sendiri bisa membangun 450 km terowongan di tengah kota. Bayangkan itu kemampuan teknologi daripada pihak presiden sendiri. Jadi kalau mereka dipindahin, siapa yang membangun negerinya? Apa dibutuhkan lagi orang-orang dari Afrika atau dari Cina untuk membangun negeri itu? Tidak tentu. Presiden di mana-mana bekerja di Timur Tengah dan sebagainya. Kita sendiri membangun terowongan di sini untuk MRT butuh bantuan Jepang. Mereka bikin 450 km. Bikin sendiri. Jadi tidak benar itu Amerika untuk pindahkan ke Indonesia 2 juta, itu pasti kita menolak, presiden menolak, dan semua orang menolak.